Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 10, siswa dan siswi murid MAN yang baru. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dengan situasi yang tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kita senantiasa harus mengucapkan syukur alhamdulillah karena masih diberikan kesempatan dan kenikmatan yang tiada batas, di mana kenikmatan itu bisa berupa keimanan, keislaman, serta kesehatan dan kesempatan, sehingga kalian bisa bertatap muka dengan ibu pada pagi hari ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Ibu berdoa juga semoga keluarga kalian dan juga semua warga besar MAN selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa juga kita curah limpahkan kehadirat junjungan Nabi kita, Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Rasulullah beserta sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, sehingga nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini perkenankan ibu untuk mensosialisasikan mengenai tata tertib yang ada di MAN. Dalam hal ini ibu perlu memperkenalkan diri sebentar, karena kita dalam masa ta'aruf ini setidaknya mengenal siapa yang nanti akan kalian setiap hari bertemu di sekolah ini atau di madrasah ini. Nama ibu adalah Suprih Miarti Ningsih dan biasa dipanggil dengan Bu Nining. Selain mengajar kimia, ibu juga diberikan amanah untuk berada di koordinator tatib atau koordinator tim tatib. Kenapa dikatakan tim? Karena kita ibu itu tidak sendirian. Ibu dibantu oleh beberapa guru yang juga mempunyai tugas tambahan. Jadi ada sekitar 8 guru yang membantu untuk menjaga segala hal dan ketertiban yang ada di MAN tercinta kita. Sebelumnya, dalam keseharian kita tidak pernah atau terlepas dari segala aturan-aturan kehidupan di rumah, di masyarakat, di dalam negara. Kita selalu mau tidak mau ada aturan yang secara normatif, baik tertulis atau tidak, itu harus kita patuhi. Nah, jadi seperti dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, kita punya aturan yang jelas bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah tuntunan kita. Jadi semua ada pedoman yang harus dilaksanakan dan dipatuhi untuk mencapai tujuan yang baik. Demikian juga dengan tata tertib yang ada di MAN, itu bertujuan, yaitu yang pertama, sebagai pedoman bagi peserta didik, bagi tenaga pengajar maupun karyawan dalam mewujudkan masyarakat madrasah yang aman, tertib, terkendali, dan komunikatif. Jadi semua hal bisa kita komunikasikan. Jangan sampai semua tanpa kendali karena tidak adanya komunikasi. Tujuan yang kedua yaitu menegakkan aturan dan tata krama yang berlaku di MAN Sumeneb. Mulai dari TK kalian sudah diberikan
tata krama, aturan-aturan di dalam sekolah yang mana itu sudah menjadi kebiasaan. Ya. Tujuan yang ketiga yaitu mendorong kinerja komponen-komponen atau warga di madrasah agar lebih tertib, aman, termotivasi, berdedikasi, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi sehingga akan menghasilkan disiplin yang kuat. Nah, semua itu, tujuan itu agar bisa terlaksana maka harus mendapatkan perhatian maupun partisipasi yang maksimal dari semua warga Man Sumeneb. Sedangkan dasar hukum dari adanya tata tertib Man, yaitu yang pertama dasar hukumnya adalah Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah. Jadi payung hukum yang jelas dari adanya tatib ini bukan semata-mata adalah untuk mencari pelanggaran-pelanggaran dari siswa, tetapi pada dasarnya adalah untuk pendidikan karakter atau pembinaan pembiasaan terhadap hal-hal yang baik, di mana pembiasaan itu tidak akan terjadi tanpa adanya kontinuitas dari kebiasaan yang baik tersebut. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kalian berada di Man ini tentunya tanpa ada paksaan dari siapapun. Kalian merasa memilih Man untuk menuju cita-cita kalian. Semoga dengan cita-cita kalian itu bisa tercapai, di mana salah satunya adalah dengan mentaati adanya tata tertib yang ada di Man. Ya, jadi tata tertib peserta didik Man itu pada dasarnya adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh madrasah dan harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik Man Sumeneb. Jadi buku tatib ini anak-anak, ini nanti akan kalian terima. Setiap anak nanti akan mendapatkan buku ini, di mana di sini semuanya ada identitas, ya, identitas, kemudian visi dan misi Man, kemudian beberapa pasal-pasal yang nanti secara garis besar akan Ibu jelaskan atau sosialisasikan. Jadi tata tertib di situ akan berisi yang pertama mengenai pakaian sekolah atau penampilan diri, di mana untuk penampilan diri, ya, pakaian itu yang secara umum itu harus sopan, harus rapi, ya. Kemudian seperti penampilan kalian ketika bersekolah dimanapun, ada dasi, ada topi, kemudian ikat pinggang, kemudian celananya tidak dalam kondisi bentuk pensil, kemudian sepatunya warna hitam. Mohon maaf, untuk di Man itu diwajibkan memakai sepatu warna hitam. Kalaupun kalian sudah membeli misalnya yang ada sedikit warna putihnya, maka itu bisa dengan
dicat ataupun disemprot untuk berubah menjadi warna hitam. Sementara untuk kegiatan olahraga itu kalian bisa membawa sepatu model yang lain atau warna-warni ketika dalam keadaan olahraga itu disilahkan ya. Kemudian ketika memakai baju seragam diharapkan kalian tidak memakai perhiasan yang mencolok, terutama untuk perempuan. Jadi kerudung, di dalam kerudung harus ada ikatnya. Kemudian dilarang memakai lensa mata yang berwarna. Jadi lensa mata yang digunakan untuk minus atau yang bermasalah itu masih diperbolehkan, tetapi untuk yang menjadi penampilan lebih menarik, biar matanya lebih indah, berwarna-warni, nah itu yang tidak kita harapkan. Jadi kalian diharapkan belajar untuk menuju cita-cita, bukan untuk penampilan diri yang istilahnya di luar kriteria sebagai pelajar. Kemudian khusus untuk laki-laki, baju harus dimasukkan, kemudian rambut secara kontinu harus selalu dipotong, dan penampilan diri ada ikat pinggang, kemudian kuku dan sebagainya. Itu adalah penampilan diri dan pakaian sekolah. Di samping itu ada juga mengenai kedisiplinan, di mana di sini adalah wajib peserta masuk ke EMAN itu jam 6.30. Pintu gerbang sudah ditutup. Di mana diharapkan sebelum pintu gerbang ditutup siswa sudah ada di EMAN. Karena setelah 6.30 maka siswa akan menuju masjid untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Jadi 6.45 sholat duha sudah bisa dilaksanakan, selesai pukul 7 selesai itu langsung khatmil Quran, di mana 1.400 murid kita akan membaca Al-Quran. Dikurangi dengan yang tidak bisa sholat, maka otomatis setiap hari kita akan menghatamkan Al-Quran. Semoga dengan barokahnya kita akan bisa mencapai cita-cita madrasah yang baik dan berinovasi. Dan perlu disampaikan juga, kita dengan adanya pembiasaan kita yaitu sholat duha dan khatmil Quran, maka alhamdulillah EMAN Sumeneb tahun 2019 pernah sempat menjuarai di Jawa Timur sebagai madrasah religi. Kemudian yang kedua yaitu tentang pelaksanaan ibadah. Jadi betul-betul diharapkan anak-anak itu yang memang tidak bisa sholat, maka itu bisa ada toleransi atau ada keringanan. Tetapi untuk yang alasan lain mohon kejujurannya. Jadi terkadang memang anak-anak, utamanya yang putri, itu ada alasan yang dibuat-buat. Nah, untuk kalian yang baru, Ibu harapkan hal itu tidak terjadi. Mohon dikurangi dan tingkatkan kejujuran kalian. Kemudian upacara bendera. Pada setiap hari Senin kalian akan tidak ada sholat duha, tetapi diganti dengan upacara, di mana itu juga setiap
upacara juga diabsen, dan kalau sampai 3 kali upacara bendera kalian terlambat, maka itu orang tuanya juga akan ditelepon atau akan dihadirkan di sekolah untuk menyampaikan kenapa selalu terlambat gitu. Berikutnya terkait tentang pelanggaran dan poin. Jadi di dalam buku tatip ya, di sini anak-anak nanti kalian bisa melihat pelanggaran itu ada yang dalam kategori sedang, ada kategori ringan, ada kategori berat. Jadi misalnya kategori ringan, anggap kalian membuang sampah sembarangan, kalian tidak melakukan piket kelas, kalian tidak memasukkan baju, itu dianggap sebagai pelanggaran ringan. Nah, sementara pelanggaran sedang, sebagai contoh saja, misalnya kalian itu memecahkan sarana dan prasarana yang ada di MAN, misalnya jendela. Nah, itu maka itu wajib untuk mengganti. Nah, kemudian merokok ini juga termasuk sedang, karena di sini semuanya ada poin-poinnya. Jadi yang membawa dan yang merokok berbeda. Jadi kalau merokok berarti dia plus membawa, maka dia poinnya lebih besar. Sementara yang membawa saja itu poinnya lebih rendah. Nah, itu masuk sedang. Sementara yang berat apa? Nah, jadi di sini yang berat itu kategorinya bisa dalam bentuk narkoba, kemudian mengikuti geng-geng yang ada di luar, di mana itu sempat meresahkan masyarakat, atau ada masukan dari masyarakat bahwa anak MAN ikut dalam salah satu geng sepeda motor besar misalnya, maka itu merupakan pelanggaran berat. Dan akumulasi daripada pelanggaran-pelanggaran ringan itu nanti kalau jumlahnya sudah mencapai 100, maka sekolah akan mengembalikan pembinaannya kepada orang tua kalian. Nah, jadi mohon supaya kalian membiasakan yang baik-baik. Kita semua pernah salah, tapi dengan kesalahan yang ada itu jangan diulangi. Jadi itu nanti setiap bulan, setiap wali kelas akan mendapatkan rekapitulasi pelanggaran yang dilakukan. Karena kita di tim tatip juga ada yang bertugas sebagai merekap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Tim tatip yang terbentuk secara resmi itu adalah kurang lebih 8 guru. Tetapi pada dasarnya yang menjadikan sekolah ini tertib tidak hanya tim tatip saja. Kalau tim tatip itu jumlahnya 8 orang dengan siswa yang 1.300 lebih, maka rasionya akan sangat tidak masuk akal. Jadi karena itu yang menjadi pionir itu semuanya adalah warga MAN. Jadi bisa saja petugas kebersihan menyampaikan, Bu, tadi ada yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini, ada dari Bapak dan Ibu guru. Nah, di mana nanti akan ada yang dimaksud dengan buku lembar rujukan. Mohon maaf, nanti kalian akan Ibu lihatkan lembar rujukan, di mana setiap guru akan mendapatkan lembaran rujukan itu. Jadi setiap guru itu bisa melaporkan kepada tim tatip mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukan mencari pelanggaran, tapi ketika pelanggaran itu nampak di depan semua guru, maka itu akan dicatat beserta tanggal dan pelanggaran yang diikuti, yang dilakukan. Kemudian pelanggaran dan poin, di mana pelanggaran yang sudah dilakukan itu bisa dihilangkan untuk menghapus pelanggaran yang ada, tapi di sini
hanya untuk pelanggaran yang ringan. Jadi misalnya anak tersebut berprestasi di dalam paskibraka di tingkat Jawa Timur. Nah, maka di buku tatib ini ada reward atau penghargaan beserta poinnya yang bisa menghapus pelanggaran yang ringan-ringan. Tetapi mohon maaf, bukan untuk pelanggaran yang berat. Ya. Jadi semacam tadi asusila, berdua-duaan, berboncengan dengan tanpa mengindahkan norma agama, misalnya melingkarkan tangannya di temennya. Nah, itu juga masuk kepada kriteria yang berat. Nah, kita akan memproses itu dengan kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang narkoba, terus terang mohon maaf, itu tidak ada toleransi. Kalau memang itu sudah menjadi ranah dari kepolisian, maka Man Sumeneb akan memberikan seluas-luasnya untuk proses tersebut. Nah, jadi di Man ini hanya proses menuju karakter yang diinginkan, bukan membina yang sudah artinya terlibat kriminalitas. Jadi sudah ada institusi lain yang bertugas untuk itu. Dan berikutnya lagi adalah terkait HP dan laptop. Nah, di Man HP itu diperbolehkan dibawa, tetapi harus dititipkan ke tim tatib, di mana di tim tatib sudah ada loker, ya, sudah ada tempat per kelas di mana untuk penitipan HP tersebut. Ketika HP itu diperlukan untuk melaksanakan penilaian harian seperti CBT dan sebagainya, maka HP tersebut bisa diambil. Nah, ketika sudah selesai, maka HP itu dikembalikan lagi dan ketika pulang HP-nya bisa diambil. Tentunya semuanya itu dengan identitas yang sudah ada. Jadi, bagaimana dengan laptop? Apakah laptop bisa dibawa ke sekolah? Ketika di kelas ada guru pendamping atau memang ada rekomendasi dari guru tersebut, maka membawa laptop diperbolehkan. Tentunya selesai guru tersebut memberikan pelajaran, laptopnya harus dimatikan, jangan disalahgunakan. Misalnya ketika gurunya kosong, rame-rame melihat film. Nah, ini juga termasuk penyalahgunaan dari fungsi laptop yang ada. Jadi ini juga masuk pelanggaran. Jadi sedikit itu mungkin nanti kalau kalian ada yang ditanyakan silahkan. Nah, kemudian tentunya ketika nanti pembelajarannya sudah normal. Kemudian organisasi. Di Man, organisasi yang resmi diikuti oleh siswa adalah OSIM, organisasi siswa intra madrasah. Di luar itu maka tidak diperbolehkan. Artinya ketika ada kalian membentuk beberapa kelompok kemudian tanpa tujuan yang jelas, kemudian ada masyarakat menilai, melaporkan kepada kita bahwa di Man ada geng yang namanya ini. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Jadi itu termasuk pelanggaran. Jadi mohon anak-anak dalam berkomunitas itu harus disetujui oleh orang tua dan madrasah. Kemudian kita selain apa yang sudah Ibu paparkan tadi, kalian ada juga hak dan kewajibannya. Haknya yaitu mendapatkan pelayanan pendidikan yang sebaik mungkin sehingga kalian bisa mengembangkan potensi yang kalian miliki. Tentunya semuanya ini ada wadahnya, yaitu biasanya dalam ekstrakurikuler, ya. Kemudian
kewajiban peserta didik. Ketika kalian sudah memakai seragam Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb, berarti di pundak kalian itu sudah dibebani atau sudah harus kalian itu menjaga nama baik MAN dimanapun berada. Jadi dengan menggunakan baju seragam itu kalian punya kewajiban untuk menjaga nama baiknya, baik di dalam area madrasah maupun di luar area madrasah. Karena kita di Sumeneb, di Kabupaten Sumeneb adalah merupakan satu-satunya madrasah aliyah negeri yang mana pendidikan umumnya harus memiliki nilai-nilai Islami. Nah, kemudian terkait dengan larangan, ya, ada larangan yang sering kalian langgar, yaitu yang pertama, anak-anak meninggalkan kelas tanpa izin. Nah, ini juga sering kali dilakukan. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus harus seizin guru. Nah, kemudian yang biasa terjadi karena kalian biasa merayakan ulang tahun dan sebagainya, itu merupakan larangan. Jadi larangan melaksanakan ulang tahun di sekolah, misalnya dengan jalan memberi anak tepung, menyiram dengan cat warna atau menyiram dengan telur, ya. Kalau telurnya sehat nggak apa-apa, tapi takutnya telurnya telur yang sudah busuk atau mempunyai banyak bakteri. Nah, ini tentunya akan merugikan orang lain, ya. Kemudian terkait HP, mohon maaf kalian ini juga punya harapan karena semakin modernnya HP, maka kalian juga dilarang untuk membuat video, mengupload yang mana itu tidak mencerminkan nilai-nilai seorang pelajar atau yang tidak senonoh. Itu ada aturannya. Nah, sedikit banyak ini yang bisa Ibu sampaikan. Kalaupun nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dan kita semua selalu bergerak dalam kebijakan untuk menjadi yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.